Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kedudukan akal dibandingkan dengan wahyu menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sungguhnya di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia adalah akal, ya. Dan itulah yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya, ya. Manusia dimuliakan dengan akal yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya terlalu banyak dalam Al-Quran Allah menyuruh untuk berfikir, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Tidakkah mereka melihat, ya, kepada onta bagaimana diciptakan? Kita disuruh mikir onta diciptakan bagaimana dengan bentuk yang menakjubkan. Wa ilal sama'i kaifa rufi'at, lihat bagaimana langit bisa ditinggikan tanpa tiang dengan begitu luasnya, dengan berisi benda-benda yang sangat berat. Allah suruh kita merenungkan. Wa il jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung dipancangkan. Subhanallah, saya kemarin umroh dengan salah seorang ikhwan, dia pakar geologi. Dia cerita tentang fungsi gunung, dan itu dipelajari dalam ilmu geologi, ya. Bagaimana bumi ini ibarat dari lempeng yang berjalan, yang berada di atas cairan yang berat yang ada di bawah muka bumi. Yang lempeng tersebut ada penuh bergerak. Ada lempeng yang di tanah dan ada lempeng yang di atas, di lautan. Dia bergerak-gerak, maka kalau tidak ditahan dengan gunung, maka bumi ini akan bergoyang, ya, atau manusia ini akan bergoyang di atas cairan liquid tersebut. Maka di antara fungsi-fungsi gunung tersebut adalah untuk menahan gerakan-gerakan lempeng tadi, ya. Makanya Allah mengatakan antamida bikum, Allah taruh gunung-gunung tersebut supaya kalian tidak bergoyang. Dan itu mungkin baru diketahui belakangan, ya. Allah mengatakan ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung dipancangkan. Dia menjulang ke atas dan dia juga menjulang ke bawah. Gunung-gunung itu menjulang ke atas. Ada yang mengatakan yang di atas cuma sepertiga, di bawahnya 2/3 untuk menahan lempengan-lempengan tersebut. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan lihatlah bagaimana bumi didatarkan sehingga mudah untuk ditinggali, dimodifikasi oleh Allah sedemikian rupa. Seandainya bumi semuanya batu cadas tidak bisa ditinggali, ya, tapi situ ada dataran, ada pegunungan, ada lautan, ada sungai, ya, ada tambak dan berbagai macam kemudahan yang Allah berikan. Suruh berfikir bahwasanya di sana ada Tuhan yang merenungkan, yang menciptakan ini semua. Makanya dalam Al-Quran Allah mencela orang-orang yang tidak menggunakan akal mereka. Afala ta'qilun, ya. Tidakkah mereka berfikir? Dalam banyak sekali ayat mengatakan inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang sedemikian itu ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang berfikir, ya. Laayatan liqaumi yaqilun, di situ ada tanda-tanda kebesaran orang bagi orang yang kebesaran Allah bagi orang yang berakal, dan banyak sekali, ya. Di ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal, sehingga banyak sekali dalam Al-Quran pujian-pujian terhadap akal dan cercaan kepada orang yang tidak berakal, ya. Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati namun mereka tidak gunakan untuk memikirkannya. Oleh karenanya dalam
Islam perbuatan memandulkan akal diharamkan. Makanya diharamkan minum khamr. Kenapa? Karena minum khamr menghilangkan apa? Akal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu muskirin khamr." Setiap yang bisa menutup akal, maka itulah khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr hukumnya haram. Oleh karena semua yang bisa menutup akal, baik berupa liquid, cairan seperti minuman khamr, atau berupa benda padat, mungkin ada makanan yang dikonsumsi bikin orang mabuk, atau mungkin suatu yang dicium bikin orang mabuk, semuanya hukumnya haram. Kenapa diharamkan? Karena bisa menghilangkan apa? Akal. Karena bisa menghilangkan akal. Bahkan ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau dikonsumsi banyak bikin mabuk, maka sedikit pun haram. Maka sedikit pun haram, dan termasuk dosa besar seorang yang meminum atau mengkonsumsi sesuatu untuk sehingga akalnya hilang. Oleh karenanya dikiaskan atas ini semua, termasuk diantaranya misalnya morfin, ya, dan yang lainnya, ya, obat-obat terlarang yang bisa membuat orang kehilangan akal. Ini menunjukkan bahwasanya syariat memperhatikan akal. Oleh karenanya ketika seorang dalam kondisi tidak berakal tanpa kehendaknya, maka tidak dicatat baginya apa yang dia lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi al-qalam an thalathah." Pena diangkat tidak mencatat dari 3 orang. Di antaranya anis sabi hatta yahtanim, dari anak kecil sampai dia dewasa, ya. Di antaranya anin naim hatta yufiq, dalam riwayat hatta yaqil, atau anil majnun hatta yaqil, dari orang gila sampai dia berakal, dari orang yang tidur sampai dia bangun, ya. Kenapa? Karena ketiga orang ini fungsi akalnya tidak sempurna. Anak kecil akalnya belum sempurna sampai dia dewasa, baru kemudian berlaku aturan syariat. Kalau masih kecil tidak dianggap. Orang tidur akalnya tidak berjalan, ya, dia tidak bisa berpikir di alam nyata sehingga tidak dicatat. Demikian orang gila akalnya hilang, maka tidak dicatat perbuatannya sampai akalnya kembali lagi. Ini menunjukkan bagaimana agungnya syariat. Oleh karenanya disebut oleh para ulama tentang daruriyatul khams, 5 perkara yang dijaga oleh syariat, di antaranya ad-din, agama, kemudian nafs, jiwa, di antaranya al-mal, harta, di antaranya juga adalah akal, ya, ini juga dijaga, di antaranya nasl, ya, keturunan. Ini 5 perkara yang merupakan perkara-perkara penting dalam agama yang dijaga oleh agama. Oleh karenanya syariat memperhatikan akal dan menganggap akal memiliki kedudukan yang tinggi. Akan tapi akal meskipun dia adalah perkara yang diagungkan oleh syariat, namun dia memiliki keterbatasan. Memiliki keterbatasan. Karenanya Imam Syafi'i berkata, "Inna lil aqli haddan yantahi ilaih." Bahwasanya akal itu punya batasan yang tidak bisa dilewati. Sebagaimana kal hawas al-ukhra, sebagaimana indera-indera yang lainnya. Indera-indera yang lainnya punya keterbatasan, ya. Lihatlah misalnya mata, penglihatan. Mata kita ini punya keterbatasan. Kita lahir dari tidak bisa melihat, kemudian bisa melihat, ya. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Kata Allah, Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi tidak punya ilmu sama sekali. Maka Allah jadikan bagi kalian penglihatan, pendengaran, dan hati agar kalian bersyukur. Bayi ketika lahir tidak bisa melihat, lama-lama baru bisa melihat. Kemudian bisa melihat pun proses dari jarak sekian, kemudian mulai bisa lihat. Bayi berlahir kita senyum-senyum, dia tidak ada ekspresi karena dia tidak melihat. Tapi lama-lama dia bisa melihat. Ketika dia sudah sempurna penglihatannya, pun penglihatannya terbatas.
Di balik tembok dia tidak bisa lihat, terlalu kecil dia tidak bisa lihat, dalam kegelapan dia tidak bisa melihat, terlalu jauh dia tidak bisa melihat, makanya ada jarak pandang ya. Ya, ada yang menghalangi tidak bisa melihat ya. Terlalu kecil pun dia tidak bisa lihat ya. Terlalu terang dia tidak bisa melihat. Terlalu gelap dia tidak bisa lihat. Lihat matahari mampu atau tidak? Tidak mampu. Kemudian setelah itu mulai penglihatan yang penuh kekurangan tersebut mulai melemah. Seandainya tidak dibantu dengan alat, lama-lama bisa hilang penglihatan tersebut. Itulah indera penglihatan. Demikian juga misalnya indera pendengaran, demikian juga. Kita dari lahir tidak bisa mendengar langsung. Kemudian pendengaran secara bertahap. Kemudian kita mendengar pun terbatas, ada frekuensi. Kalau kita pergi ke rumah sakit, saya pernah diperiksa frekuensi. Terlalu tinggi frekuensinya kita nggak bisa dengar, terlalu rendah kita juga nggak bisa dengar. Ada interval atau range antara dua frekuensi, di situ kita bisa mendengar ya. Lebih dari itu kita tidak mampu. Sementara kita tahu banyak frekuensi yang bisa didengar oleh makhluk. Kita di udara sini banyak sekali frekuensi. Kita mau dengar harus pakai apa? Radio. Padahal banyak sekali frekuensi apa? Udara banyak sekali kita nggak bisa dengar. Kenapa? Pendengaran kita terbatas. Kemudian lama-lama mulai berkurang. Apalagi sudah tua. Makanya kalau orang yang telinganya budek itu biasanya ngomongnya keras. Karena dia menganggap dia sendiri kurang dengar, makanya dia bicara keras. Padahal orang yang di depan sudah tuli mendengar suaranya. Saya kadang tidak bisa mendengar dengan jelas. Saya kadang kalau terlalu jauh saya harus melihat mulut orang berbicara, membantu saya bisa mendengar, mengerti apa yang dia ucapkan. Dan demikianlah indera-indera manusia. Ya, ilmu saja yang kita miliki pun sangat terbatas. Cuma itu aja, nggak ada yang lain. Saya mau pesan goreng. Jadi ilmu aja yang kita berilmu. Allah berilmu. Ilmu didapatkan dari mana? Dari indera-indera tersebut. Makanya Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak punya ilmu sama sekali. Di antara sarana untuk bisa dapat ilmu dengan penglihatan, dengan pendengaran, diolah dengan hati, maka ada ilmu. Kalau tidak ada yang dilihat, tidak bisa berilmu. Karena ilmu butuh database, data yang masuk. Kalau tidak ada yang didengar, tidak bisa berilmu. Seorang tidak melihat, tidak mendengar, apa ilmu yang dia dapatkan? Tidak ada tasawurat, tidak ada gambaran, karena tidak mendengar, tidak bisa melihat. Maka Allah pasang alat pada manusia sebagai sebab ilmu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak mengetahui apa-apa. Maka Allah pasang sarana ilmu. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Maka Allah pasang bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dengan tiga ini, pendengaran, penglihatan, hati, diolah data tersebut, maka punya ilmu. Maka mulailah manusia punya ilmu sedikit demi sedikit, dan ilmu pun juga terbatas. Gambarannya kalau kita Allah punya ilmu, kita punya ilmu, tapi tentunya sangat berbeda. Ilmu kita dari nol, kemudian nanti bertahap sedikit demi sedikit. Itu pun kalau sudah di puncak sangat terbatas, kemudian mengalami kelupaan, kemudian berkurang dan seterusnya. Contoh, saya tahu di depan, misalnya saya tahu antum hadir, saya lihat, makanya saya punya ilmu antum hadir depan saya. Allah pun melihat antum, tapi beda pengetahuan ilmu kita dengan Allah. Kita hanya mengetahui global, Allah taruh detail, antum begini, apa yang berjalan dalam diri antum, apa yang dalam, Anda cuma tahu secara global sesuai yang Anda bisa lihat. Yang Anda nggak bisa lihat, Anda tidak punya ilmu tentangnya. Apa dalam hati antum, Anda nggak tahu. Ada penyakit apa dalam hati antum? Ada asam urat kah? Ada kolesterol kah? Anda tidak tahu. Tapi Allah tahu segalanya. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya hawas, panca indera atau indera-indera manusia itu punya keterbatasan. Maka Imam Syafi'i berkata, demikian juga akal.
Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi. Sungguhnya akal itu punya batasan yang dia tidak bisa lewati. Tidak bisa lewati. Ranahnya terbatas. Banyak akal, ranah-ranahnya yang tidak bisa dipikirkan oleh akal. Seperti hal gaib. Kenapa hal gaib tidak bisa dipikirkan oleh akal? Karena database-nya enggak ada. Database-nya enggak ada. Kalau enggak ada database, enggak tahu. Seandainya Allah tidak kabarkan kepada kita ada malaikat, kita enggak akan pernah gambaran dalam hati kita ada makhluk namanya malaikat. Tapi kenapa kita tahu ada malaikat? Karena ada informasi. Informasi yang kasih tahu ada namanya apa? Malaikat. Taib, ternyata dalam informasi tersebut Allah menceritakan sifat malaikat. Di antaranya malaikat punya jantung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir." Ketika rasa takut dicabut dari jantung-jantung malaikat. Malaikat ketika mendengar firman Allah saking kerasnya mereka pingsan. Rasa takut masuk dalam jantung mereka. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ketika rasa takut dicabut dari jantung mereka. Mereka berkata, apa tadi yang difirmankan oleh Allah? Taib, Allah menyebut malaikat punya jantung. Bisa enggak kita bayangkan jantung malaikat? Enggak bisa. Setiap kita bayangkan jantung, selalu kita pikir jantung manusia. Kenapa? Karena database yang masuk dalam diri kita cuma jantung apa? Manusia. Jantung manusia kayak jantung ayam, kayak yang pernah kita lihat. Yang di mana semua jantung tersebut ada aliran darah. Ada aliran darah yang masuk dalam jantung tersebut, aliran masuk, aliran keluar, ada katupnya. Itu yang kita bisa bayangkan. Tapi kalau kita suruh bayangkan jantung malaikat, pasti salah. Kenapa? Karena malaikat tercipta dari cahaya. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak ada aliran darah. Malaikat tidak kena kolesterol. Kita ada periksa darah. Periksa darah isinya kolesterol, isinya asam urat, isinya apa lagi? Gula darah, apa lagi isinya? Dengan berbagai macam. Mereka suruh pikir jantung malaikat, enggak bakalan bisa. Pasti salah. Saya suruh bayangin. Bisa bayangin enggak jantung malaikat? Pasti begitu dibayangkan, kita hanya bayangkan data yang ada pada diri kita. Itulah contoh kelemahan akal. Dia tidak mampu untuk memahami yang di luar dari database yang masuk pada dirinya. Kenapa? Karena pola pikir akal itu hanya bergantung kepada database. Di luar database dia tidak mampu. Paham? Contoh lagi. Allah mengabarkan tentang ruh. Dalam Al-Quran banyak, dalam hadis juga banyak. Ruh. Kalau disuruh bayangkan tentang ruh, dalam tubuh kita ada ruh. Ya. Allah berfirman, hatta idza balagatil hulqum, ketika ruh sampai di sini. Ya. Ya. Idza balagatit taraqi wa qila man raq, ketika ruh sampai di selangkangan mau keluar. Allah sebut tentang ruh. Salunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Suruh bayangkan tentang ruh, kita enggak bakalan mampu. Padahal ruh itu ada dalam tubuh kita. Tapi bagaimanakah bentuk ruh tersebut? Dari unsur apakah ruh tersebut? Bagaimana dia berada dalam tubuh? Kita enggak ada yang tahu. Dia besar atau kecil, warnanya apa? Kita enggak tahu. Dan kita tidak bisa menghayal sama sekali karena database yang untuk kita analogikan tidak ada. Paham? Tidak ada. Maka ini menunjukkan akal punya ranah yang sangat terbatas. Contoh ketika Rasulullah sebut tentang bidadari, ada bidadari di surga. Lahum fiha azwajun mutahharah. Bagi mereka ada istri-istri yang disucikan, di antaranya bidadari. Kita bayangkan bidadari, paling kita bayangkan wanita di dunia. Yang bisa kita bayangkan wanita tercantik, yaitu istri kita dalam tanda kutip. Di luar itu kita enggak mampu. Otak kita terbatas. Ketika Rasulullah sebut dalam bidadari, contoh, "Lau tala'at imra'atun min ahli min ahli jannah la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma riha wa la mala'at ma bainahuma rihan wa la nasifuha ala ra'siha khair min ad-dunya wa fiha." Seandainya ada bidadari nongol di bumi ini, maka akan menerangi cahaya antara langit dan sampai bumi. Semua dari, misalnya tarakan lampu mati, bidadari muncul, terang semua, Masya Allah, dengan cahaya yang terpancar dari wajahnya.
Kemudian bukan cuma itu, wala mala'at bainahuma riha, kemudian semerbak harum dari langit sampai bumi semuanya apa? Harum kalau ada bidadari yang nongol. Wala nasifu ala ra'siha, dan kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kerudungnya. Sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi lesung pipitnya. Mana punya lesung pipit dari mana tahu? Enggak ada yang tahu. Disuruh bayangkan cantiknya bidadari, kita enggak mampu. Hanya kita bisa bayangkan wanita tercantik yang bisa kita lihat. Di luar itu, otak kita enggak mampu. Akal terbatas. Oleh karenanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang sifat bidadari secara fisik, kata Nabi SAW, kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hati bidadari adalah cermin bagi penghuni surga, bagi suaminya. Kalau antum masuk surga, antum ketemu bidadari, antum melihat dia, ternyata antum ada di hatinya, subhanallah. Bukan omong kosong, benaran. Wajah antum ada pada hatinya. Kenapa? Karena hatinya cermin bagi suaminya. Berarti dia, subhanallah, bagaimana? Kita enggak tahu, dia tembus pandang. Makanya ketika Allah menyebut tentang bidadari, kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Bidadari seperti al-yaqut dan al-marjan. Al-marjan kita tahu yaitu mutiara putih. Al-yaqut seperti intan berlian, yang intannya tembus pandang kalau kita lihat, paham? Dia putih namun sekaligus tembus pandang. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW menyebut tentang betis bidadari, kata Nabi SAW, yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi minal hasan. Sungguh terlihat sumsum bidadari, sumsum betisnya di balik dagingnya karena saking indahnya. Ini kita enggak mampu bayangkan. Kita bayangkan ada perempuan sumsumnya kelihatan di balik daging, ini pasti genderuwo ya. Kalau enggak mak lampir. Maksud bayangkan pasti jelek. Makanya Rasulullah tepis itu semua disebut dengan al-ihtiras dalam istilah syariat. Rasulullah mengatakan minal husni, saking cantiknya maka terlihat apa? Sumsum bidadari tersebut. Terkadang melihat wanita sangat cantik begitu putihnya sampai terkadang lihat urat-urat merahnya karena saking apa? Indahnya. Ini gambarannya ya. Tapi kita bayangin pasti salah. Kenapa? Otak kita tidak mampu. Intinya akal kita ini hanya bisa berpikir dengan mengolah data. Jika datanya enggak ada, dia enggak bisa mikir. Iya tidak? Datanya enggak ada, apa yang mau dipikirkan? Dia hanya bisa membangun pikirannya di balik dengan menganalogikan atas data yang ada. Atas data yang ada. Ketika disuruh mikir sesuatu yang tidak ada datanya, tidak mampu. Tidak mampu, otaknya tidak sampai. Ini dalil bahwasanya akal itu punya batasan. Yang tidak mampu dia melewati batasan tersebut. Makanya kalau disebutkan oleh para ulama, kalau ada 1000 ahli biologi atau dokter suruh berbicara tentang definisi ruh, menjelaskan tentang ruh, pasti ada 1000 pendapat. Karena semuanya ngawur. Karena tidak ada data yang bisa dijadikan apa? Landasan untuk menjelaskan tentang hal tersebut. Dari sini sangat jelas bahwasanya akal itu punya keterbatasan. Meskipun syariat begitu memperhatikan akal, tapi syariat juga menjelaskan bahwasanya akal itu punya keterbatasan. Di antara keterbatasan akal adalah ketidakmampuan untuk memahami kenapa Allah berbuat begini, kenapa Allah berbuat begitu. Maka Allah jelaskan, kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan kau bertanya, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi mereka lah yang bakalan ditanya. Banyak hal yang akal tidak mampu. Akal kita, akal malaikat tidak mampu. Contoh, ketika Allah akan menciptakan manusia di atas muka bumi, malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat bertanya tentang hikmah, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di atas muka bumi makhluk yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih? Kalau kau ingin menciptakan makhluk yang beribadah, kami sudah beribadah. Kami nusabbihu bihamdika, mensucikanmu, kami memujimu, wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan engkau ya Allah. Terus kenapa ciptakan manusia yang akan melakukan kerusakan, yang akan menumpahkan darah? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalian tidak tahu apa yang aku ketahui. Malaikat tidak sampai akalnya untuk merenungkan kenapa Allah ciptakan
Adam. Dan dalam kalau kita bahas masalah takdir, kita sering membahas masalah ini, bahwasanya akal tidak mampu merenungkan kenapa Allah berbuat begini, kenapa Allah berbuat begitu, karena akal kita tidak mampu. Ibarat anak kecil, kalau kita jelaskan dia nggak bakalan paham, ya. Dia tidak bakalan paham. Misalnya ketika kita melarang anak-anak misalnya main sesuatu, ya. Bukan begitu caranya, begini. Nah, begitu. Ketika kita melarang anak-anak, misalnya dia main apa, kita bilang jangan, nak. Dia bingung kenapa dilarang. Dia nangis. Ini nggak boleh, nanti begini. Dia dijelaskan nggak bisa paham. Saya waktu mau nyunat anak saya, Abdul Razak, umur 4 tahun, saya bilang, nak, sunat. Kenapa? Bingung, saya menjelaskan gimana, kenapa disunat. Ini nanti begini, nanti mau paham. Dia nggak paham, takut lah apalah. Saya cuma bilang nanti habis sunat, Abi belikan hadiah, baru dia paham. Kenapa? Akal dia nggak sampai mau jelaskan seperti ini. Kita larang anak-anak main ini, kenapa nggak boleh? Dia nangis, dia nggak terima, dilarang main sesuatu. Nanti mau jelaskan secara ilmiah mana dia paham? Nggak paham. Kenapa? Akalnya tidak sampai. Nah, sama akal dia ketika itu tidak sampai, boleh berkembang. Itu antara makhluk dengan makhluk saja. Terkadang tidak bisa kita jelaskan. Apalagi antara Al-Khaliq, kenapa Allah berbuat begini, akal kita tidak sampai. Akal kita tidak sampai. Saya pernah dulu tanya sama seorang, antum tahu kenapa kita bisa video call? Coba jelaskan. Enggak paham gimana? Antum aja nggak ngerti. Kenapa bisa video call? Saya ngomong di sini kelihatan sama istri saya di luar negeri misalnya. Dari mana? Padahal jarak antara sini dengan luar negeri sangat apa? Jauh misalnya, atau saya di Madinah, saya video call sama istri di Indonesia, kok bisa kelihatan? Yang bisa menjelaskan mungkin cuma orang tertentu, yang dia pakar frekuensi lah, pakar teknologi lah, ini begini, begitu pun dia jelaskan belum tentu kita paham. Ya tidak, belum tentu kita paham. Kenapa? Akal kita nggak sampai. Kita perlu mukaddimat yang panjang untuk bisa paham. Kenapa kalau kita video call di sini keluar di sana? Antum paham nggak? Nggak paham kan? Kita bisa keluar, kalau ngomong sini keluar di sana, bisa paham nggak? Nggak paham. Ada yang bilang saya paham, Ustaz. Bagaimana caranya? Selama ada kuota bisa. Kalau kuotanya habis, nggak bisa kelihatan. Itu kemampuannya cuma situ akalnya. Ini akal ini sangat penuh dengan keterbatasan. Selain akal ini penuh keterbatasan, karena keterbatasan, maka keterbatasan akal orang berbeda-beda. Sehingga akal orang itu tidak sama semuanya. Al-uqul mutafawitah. Akal itu bertingkat-tingkat. Tidak semuanya sama. Ada yang ini bisa paham, yang itu nggak bisa paham. Yang ini pahamnya A, yang ini pahamnya apa? B. Itu tidak. Kita kalau ngajar orang berbeda-beda tingkat pemahamannya. Kalau kita kasih ujian, ada yang bisa jawab, ada yang nggak bisa jawab, ada yang salah paham. Banyak sekali. Akal ini tidak sama. Allah tidak kasih manusia dengan satu akal, tapi dengan akal yang berbeda-beda, bertingkat-tingkat, yang kemungkinan salah paham juga sangat besar. Manusia ngerti lah. Itulah sifat-sifat akal, ya. Dari sini, karena kita tahu akal itu penuh keterbatasan, maka akal tidak bisa dijadikan sebagai sumber kebenaran secara tersendiri, secara istiqlal, independen. Akal tidak bisa dijadikan sumber kebenaran. Kenapa? Karena akal itu penuh keterbatasan. Dan kalau mau dijadikan sumber kebenaran, akal yang mana? Akal saya atau akal kamu atau akal mereka atau akal kita? Mana akal yang mau dijadikan barometer kebenaran? Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun demikian, ya, syariat tetap mendudukan akal pada porsinya, ya. Maka seorang kalau tidak menggunakan akalnya, ada batasan yang maksudnya syariat ajak akal untuk berpikir, karena masih bisa masuk, ranahnya masih masuk. Ranahnya masih apa? Masuk. Di luar ranah tidak boleh. Kalau masuk akal maka ada ranahnya, dan tidak boleh merendahkan akal. Ya. Jangan, akal ini jangan dibuang. Terkait akal, maka ada 3 kelompok. Kelompok pertama mendewakan akal.
Kelompok kedua membuang akal. Ahlus sunnah di tengah. Mengakui adanya akal tapi pada porsinya. Contoh kelompok yang mendewakan berlebihan seperti orang-orang filsafat. Yang mereka mendewakan akal berlebihan seakan-akan mereka, makanya mereka punya istilah al-qat'iyat al-aqliyah, yaitu kebenaran absolut secara akal. Memang di sana ada perkara kebenaran absolut secara akal ada, tapi ada yang dianggap kebenaran absolut padahal bukan kebenaran absolut. Contoh kebenaran absolut yang tidak ada dua orang yang berselisih tentang hal tersebut. Seperti kita tahu dua lebih besar daripada satu. Dua lebih banyak daripada satu. Ada khilaf dalam hal ini? Ada khilaf kalau 10 lebih besar daripada satu, lebih banyak daripada satu, ada khilaf? Nggak ada. Nggak ada khilaf juga. Misalnya bahwasanya al-kamil yang sempurna lebih besar daripada al-juz'. Yang sempurna lebih besar daripada yang parsial. Benar. Karena parsial itu adalah bagian daripada yang sempurna. Nggak ada yang ribut dalam masalah ini. Semua sepakat. Ini namanya kebenaran yang absolut. Di antara kebenaran absolut bahwasanya tidak mungkin ada al-jam'u bainan naqidain. Tidak mungkin ada dua hal yang kontradiktif digabungkan, tidak mungkin. Tidak ada timur sekaligus barat, nggak mungkin. Nggak ada dan tidak ada sekaligus, tidak mungkin. Ya kalau nggak ada ya tidak ada. Kalau tidak ada ya apa? Ada, nggak mungkin. Ya. Dan tidak secara logika juga tidak mungkin ada akibat kecuali didahului dengan apa? Sebab misalnya. Ini banyak hal-hal yang disebut dengan kebenaran absolut. Ini oke lah, semua orang terima. Ya. Semua orang terima. Tapi yang jadi masalah orang falasifah, mereka membuat suatu kebenaran absolut yang ternyata tidak absolut. Contoh seperti yang saya bahas dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, ketika mereka berbicara tentang kausa prima, tentang Tuhan, maka mereka memberi syarat, Tuhan itu harus begini, begini, begini. Tuhan itu harus simple, Tuhan itu harus statis, Tuhan tidak boleh berkehendak, Tuhan tidak boleh, yang mereka tempelkan ini sebagai suatu yang absolut. Semua yang milisi ini maka bukan Tuhan. Yang akhirnya pemikiran mereka syarat Tuhan ini, Tuhan harus statis, tidak boleh dinamis, Tuhan tidak boleh punya keinginan, Tuhan tidak boleh punya tujuan, Tuhan harus simple. Kemudian diambil oleh Mu'tazilah dan diambil oleh Asy'ariyah. Sebagaimana saya jelaskan secara detail dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Sehingga mereka mendewakan akal, mereka membuat kebenaran absolut yang mereka katakan dengan al-qat'iyah, al-aqliyah, kebenaran absolut yang tidak mungkin salah, ternyata tidak benar. Maksud saya, dalam ilmu ada namanya ilmu daruriyat, badihiyat, itu sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa kita ingkari seperti tadi, yang 10 lebih banyak daripada satu, yang sempurna lebih banyak daripada parsial, ya. Ini semua orang tidak ada yang ribut, tidak mungkin digabungkan dua hal yang kontradiktif. Sebagaimana tidak mungkin diangkat dua yang kontradiktif, sebagaimana tidak kita bisa bilang ada sekaligus tidak ada, dan juga kita tidak bilang sekaligus tidak ada dan tidak ada, nggak bisa juga. Ini kebenaran absolut yang tidak bisa ditolak, dan itu sudah fitri, filenya terpasang dalam setiap hati manusia. Mereka ngerti akan hal tersebut. Tetapi kemudian orang-orang filsafat seperti Plato, Aristoteles dan Plotinus, mereka membuat absolut yang baru yang menurut mereka ini absolut tentang Tuhan lagi. Tentang Tuhan. Pertama, mereka bicara di luar ranah mereka tentang Tuhan yang akal mereka nggak sampai. Karena tidak ada yang bisa mau dianalogikan dengan Tuhan. Yang kedua, mereka buat absolut yang tidak absolut. Mana dalil bahwasanya secara akal Tuhan harus statis? Dari mana? Nggak ada. Mana dalil secara akal bahwasanya Tuhan harus simple, sangat sederhana? Tidak ada. Mana dalil bahwasanya secara akal Tuhan tidak boleh berkehendak? Nah, ini ngawur. Yang jadi masalah akhirnya diambil oleh filsafat-filsafat setelahnya. Ini contoh mendewakan akal, bicara tentang sesuatu yang di luar ranah, dan akhirnya membuat teori-teori yang ngawur yang dianggap sebagai kebenaran absolut. Ini tokoh yang berlebihan mendewakan apa? Akal. Akhirnya diikutilah oleh Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan kemudian mereka punya kaidah taqdimul akal ala nakal. Sehingga jika bertentangan antara syariat, nas dengan dalil, dengan akal, maka akal didahulukan. Akal didahulukan.
Sehingga mereka ketika membahas, mereka bilang ini bertentangan dengan akal sehat, maka dalil dibuang atau dalil ditakwil. Karena bertentangan dengan apa? Akal. Ini orang-orang yang mendewakan apa? Akal. Makanya bantahan sederhana, kalau akal dijadikan patokan, akal siapa yang mau jadikan patokan? Akal siapa? Akal berbeda-beda. Ya, akal berbeda-beda. Jangankan kita bicara tentang akal orang-orang Islam, akal falasifah berbeda-beda. Plato, Socrates punya ide dibantah oleh muridnya Plato, Plato dibantah oleh Aristoteles, Aristoteles dibantah oleh Plotinus. Saya sebutkan silsilah bantahannya dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Mereka sendiri khilaf. Akal mereka ternyata juga tidak sama. Dalam sebagian mereka sepakat, dalam hal lain mereka berbeda. Ya. Makanya Imam Malik berkata, "Ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu wa sunnah." Kabarkanlah kepadaku dengan akal siapa mau ditimbang Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mau kita terima harus ditimbang dengan akal. Akal siapa yang mau jadikan timbangannya, barometernya? Akal saya, akal kamu, akal mereka. Intinya ada kelompok yang mendewakan akal berlebih-lebihan, bahkan berbicara di luar ranah akal. Sebaliknya ada kelompok yang buang akal mereka, justru dianggap kesempurnaan beragama kalau akal dibuang. Contohnya siapa? Contohnya orang-orang sufi ekstrim. Bukankah Imam Syafi'i mengatakan, "Man tasawwafa fi awalin nahar," ya. Atau Imam Syafi'i mengatakan, tidaklah aku mendapati seorang belajar tasawuf di pagi hari sebelum datang siang hari kecuali kau dapati dia ahmak, yaitu pandir, bodoh. Kenapa orang kalau sudah belajar tasawuf sufiyah secara ekstrim, akalnya dia buang. Dan itu yang kita lihat di YouTube banyak sekarang. Yang bilang ada wali Mi'raj 70 kali lah, apalah. Yang bilang macam-macam lah. Yang bilang Nabi keluar jalan-jalan lah, putar-putar di Surabaya, tidak lewat Tarakan. Bicara orang, ini benar atau tidak ngomong ini? Yang bilang ada seorang mau pergi ke ziarah kuburan Nabi, tahu-tahu di tengah jalan Fatimah keluar. Mau kemana? Mau ziarah kuburan bapakmu. Bapakku lagi nggak ada. Bapakku sendiri lagi ziarah ke Habib Fulan. Percuma, di kuburan lagi kosong. Ada yang percaya? Oh, bicara macam-macam apa? Percaya. Sampai kemarin saya baru dikirim ada, aduh aneh-aneh lah kalau kita sudah bicara seperti itu, akal nggak dipakai. Contoh akal tidak dipakai, orang gila dianggap wali. Karena orang gila, semakin dia gila semakin wali. Datang-datang orang minta keberkahan dari wali tersebut. Walinya kadang nggak pakai baju, ngerokokan, tidak sholat, kotor terkadang. Dianggap apa? Wali. Ini wali Allah. Makanya kita bingung, yang gila orang gila itu atau yang menganggap dia sebagai wali? Mana yang lebih gila? Orang gila itu atau yang menganggap orang gila sebagai wali? Makanya sudah bicara sufi, akal nggak dipakai. Akal nggak dipakai. Ini kelompok, jenis kelompok ini yang mana juga lagi kemana? Inilah baru dari Sidratul Muntaha, subhanallah. Lagi perjalanan ritual agama ke Sidratul apa? Muntaha, masya Allah. Nabi aja setengah mati ke sana. Ini jalan-jalan ke Sidratul apa? Muntaha. Tapi ada yang percaya? Ada. Kalau sudah bicara sufiyah, akal terkadang tidak dipakai. Akal terkadang tidak dipakai. Siapa yang hidup di zaman Habib Fulan, semua dosanya diampuni. Ada seorang bilang, makanya kita itu mengadakan haul Habib Fulan. Kenapa? Karena Habib tersebut di zaman dia, semua yang hidup di zaman dia, semua dosanya diampuni. Bahkan ada khilaf katanya, ada riwayat yang mengatakan siapa yang hidup di zaman dia masuk surga tanpa hisab. Nabi aja nggak begitu. Emang semua hidup di zaman Nabi dosa diampuni? Ini Habib Fulan. Makanya kita melaksanakan haul hari kematian, ulang tahun kematiannya, kita berharap bisa diampuni dosa-dosa sebagaimana orang hidup di zaman beliau. Ada yang percaya? Ada.
Aneh-aneh ya. Kalau sudah bicara tentang sufiyah, akal nggak jalan. Ada yang tiba-tiba seakan-akan melihat Nabi. Lihat Nabi lewat. Orang percaya? Percaya. Aneh, tapi orang percaya. Makanya udah bicara sufi, selesai. Otak nggak jalan. Akal nggak jalan. Dan banyak ya. Kalau kita bicara tentang kelompok batiniyah, banyak. Saya kemarin bahas tentang firaq batiniyah, itu bisa lihat nanti mungkin insya Allah di-upload di YouTube tentang akal mereka pada tidak jalan ya. Intinya Ahlus Sunnah tidak yang di atas dan juga tidak di tengah-tengah. Akal penting tapi ada apa? Ada ranahnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Oleh karenanya bukti bahwasanya Ahlus Sunnah tidak membuang akal. Ahlus Sunnah mengakui bahwasanya ada namanya dalil akli, yaitu dalil tentang syariat dibangun di atas akal, ada yang sesuai dengan ranahnya, dan itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran banyak tentang adanya Tuhan, tentang tauhid uluhiyah, ya, tentang adanya hari kebangkitan. Allah menggunakan dalil akal. Contoh, Tuhan itu ada. Apa kata Allah? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Kata Allah dalam surat At-Tur, apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini logika, Allah kasih logika. Apakah manusia diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Enggak mungkin. Namanya makhluk itu dari tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Am khalaqu anfusahum, atau mereka yang tidak ada menciptakan diri mereka sendiri? Enggak ada. Maka ini dalil bahwasanya Tuhan itu ada. Karena ada sesuatu yang pasti yang dia ada tanpa ada yang mengadakan, yang dia mengadakan yang lainnya. Itu namanya apa tuh? Tuhan. Di sini contoh Allah menggunakan dalil akal. Seperti Allah berdalil tentang misalnya tauhid uluhiyah, Allah pakai akal. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dalil akal logika. Wahai manusia, sembahlah Allah yang menciptakan kalian dan nenek moyang kalian. Kalau ada yang menciptakan kalian selain Allah, sembah dia juga. Tapi ternyata yang menciptakan kalian cuma Allah sendiri. Yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, yang telah menjadikan langit sebagai atap bagi kalian, yang menurunkan hujan, dengan hujan tersebut menumbuhkan tumbuhan bagi kalian. Maka jangan ambil tandingan-tandingan selain Allah untuk diibadahi. Ini dalil akal. Secara logika, yang menciptakan kita itulah yang disembah. Paham? Kalau ada dua yang menciptakan kita, dua-duanya kita sembah. Kalau ada tiga yang menciptakan kita, tiga-tiganya kita sembah. Tatkala yang menciptakan alam semesta hanya satu, maka dialah yang harus kita sembah, tidak ada yang lainnya. Ini pakai akal atau tidak? Pakai akal, logikanya seperti itu. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang syirik, kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menyembah selain Allah padahal yang ciptakan kamu cuma Allah sendiri. Sederhana. Kalau ada selain Allah ikut ciptakan kita, kita sembah dia juga, tapi tidak ada. Yang berhak disembah adalah menciptakan kamu. Ini logika. Makanya Allah dalam banyak ayat membuka logika orang-orang musyrikin agar tidak berbuat kesyirikan. Ya. Seperti Allah membuat logika tentang hari kiamat. Hari kiamat itu mungkin, ya. Ya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ya. Ketika ada yang berkata, bagaimana Allah bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur lebur pada hari kiamat kelak? Allah bantah dengan logika, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang pernah menciptakan dia dari tidak ada menjadi ada, bangkitkan gampang, paham? Yang pernah menciptakan untuk bisa menciptakan kedua kali, mudah atau tidak? Mudah, apa susahnya? Ya. Ya. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kata Allah, kami telah mengetahui jasad mereka ketika jasad mereka berubah jadi tanah. Perubahan jasad secara kimia dari daging menjadi tanah, Allah tahu kemana berubahnya. Mau dikembalikan lagi gampang bagi Allah. Allah mengatakan gimana? Gampang. Daging kamu itu jadi apa Allah tahu. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu dikembalikan mudah bagi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Demikian juga Allah mengatakan, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Langit dan bumi bukankah hebat atau tidak? Hebat. Menciptakan kamu kembali mudah. Kamu mengakui ada pencipta langit dan bumi? Iya, saya akui. Lah, yang menciptakan ini yang hebat, membuat kamu kembali lagi kecil. Ini logika semua. Allah kasih logika. Allah sebutkan logika demikian juga ketika turun hujan, kemudian tumbuhan yang sudah mati hidup kembali. Kata Allah, kadzalika nusyur. Demikian juga hari kebangkitan. Yang sudah bisa dihidupkan kembali sebagaimana tanah yang tandus, tumbuh-tumbuhan yang tandus tiba-tiba bisa hidup kembali. Allah, ini semua logika dengan kias aulawi, mudah bagi Allah. Jadi dalam Al-Qur'an banyak sekali pendalilan dengan apa? Logik, banyak. Ya. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'iban. Kami tidak menciptakan langit dan bumi tanpa ada tujuan. Ini contoh. Ya. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu hanya persangkaan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Celaka bagi orang kafir dengan neraka Jahannam. Secara logika juga. Kalau kamu mengaku adanya Tuhan, bagaimana Allah biarkan manusia satu membunuh yang lain, satu menzalimi, kemudian mati selesai tanpa ada judgment day, tanpa ada hari pembalasan? Enggak mungkin, itu enggak logis. Kalau ada suatu direktur di perusahaan, kemudian anak buahnya ada yang ngambil hartanya, ada yang enggak kerja dikasih gaji, ada yang sudah kerja enggak dikasih gaji, yang enggak kerja ngambil gaji, yang satu kemudian dia biarkan saja. Itu direktur becus atau tidak becus? Tidak becus. Walillahil matsalul a'la. Allah lebih utama. Allah ciptakan ini semua. Ada Fir'aun, ada ini, ada yang dibunuh, ada yang kemudian ada yang ini, ada yang korupsi, dibiarin aja tanpa ada hari kebangkitan, tanpa ada pertanggungjawaban. Enggak logis. Itu Tuhan enggak beres kalau begitu. Paham? Ini semua dalil logik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak sekali. Allah sebutkan juga tentang sifat-sifat Allah Maha Tinggi pakai logika. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asyadu minna quwwah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka sombong tanpa ada hak di atas muka bumi. Dan mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Siapa yang lebih kuat daripada kami? Kaum 'Ad sangat kuat, tubuhnya kuat, sangat kuat. Allah bantah. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka tahu bahwasanya yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka? Kalau mereka merasa kuat, berarti yang menciptakan lebih apa? Lebih kuat. Sederhana. Logika. Bahwasanya Allah memiliki sifat yang sempurna. Makhluknya saja begitu, apalagi sang pencipta. Ini semua dari logika yang disebutkan. Makanya Ahlus Sunnah mengakui ada pendalilan dengan logika. Tapi yang ada ranahnya, yang bisa, ranah akal bisa masuk di situ, maka disitulah digerakkan akal untuk memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah sebutkan tentang ayatul kursi. Kata Allah, wasi'a kursiyyu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Tidak sulit bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Langit dan bumi ini makhluk dengan segala isinya. Kalau tidak ada yang jaga, mungkin tabrakan. Bagaimana alam semesta yang begitu teratur, matahari terbit pada waktunya, terbenam pada waktunya. Kalau nggak ada yang jaga, tiba-tiba matahari terbit lebih cepat, atau terbenam lebih cepat, atau lebih mendekat, kita hancur semuanya. Kalau mendekat, kita kepanasan. Kalau menjauh, kita kedinginan, jadi Eskimo semua, mati semuanya. Sudah ada aturannya, jutaan tahun berjalan dengan orbitnya. Ya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Allah atur semuanya. Ini menunjukkan ada. Ini Allah menggunakan dari logika. Ini menunjukkan bahwasanya logika itu jalan dari akal itu, tapi tidak boleh berlebihan. Paham? Tidak boleh berlebihan. Baik. Dari sini kita tahu bahwasanya tidak mungkin ada dalil yang sahih bertentangan dengan akal, itu mustahil. Ibnu Taimiyah menulis buku, kalau nggak salah 11 jilid atau 9 jilid, sekarang dicetak 6 jilid, Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, yaitu menolak pertentangan antara akal dan dalil. Nggak mungkin ada pertentangan. Kalau dalilnya sahih dan akalnya benar, akal sehat, tidak mungkin pertentangan. Kalau ada pertentangan, cuma dua kemungkinan. Dalilnya dhaif atau palsu, atau akalnya salah mikir. Kalau dalilnya benar, akalnya benar, tidak mungkin bertentangan. Jadi kemungkinan
Pertentangan terjadi beberapa hal. Pertama, dalilnya enggak benar, dhaif atau palsu. Paham? Atau akalnya enggak benar, salah paham dia. Dia otaknya enggak benar, ini lagi enggak berakal. Atau yang ketiga, dalil tersebut sahih tapi disalahpahami. Itu kemungkinan baru ada pertentangan kontradiktif antara akal dan dalil. Kalau tidak ada, maka tidak mungkin bertentangan antara akal dan dalil. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, saya sudah menyelami dan menelaah perkara-perkara akidah yang besar yang dianggap bertentangan dengan akal, ternyata tidak bertentangan dengan akal. Beliau jelaskan. Bahkan kalau ternyata ada akal kita tidak paham dengan dalil, maka kita harus tunduk dengan dalil. Karena akal kita curigai akal kita. Ittahimu ra'yakum. Seperti perkataan para sahabat ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Banyak sahabat tidak ada yang setuju kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana saya sudah jelaskan panjang lebar dalam kisah perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW keluar dengan 1.400 sahabat, kemudian mereka berjalan dari Madinah menuju Mekah untuk umrah, kemudian jarak 20 kilo di Hudaybiyah mereka ditahan, tidak boleh umrah. Akhirnya mereka membatalkan umrah mereka, kemudian mereka buat perjanjian. Dalam perjanjian tersebut banyak hal yang tidak menyenangkan. Seperti di antaranya poin yang paling tidak menyenangkan. Kalau ada, pertama umrah batal, boleh umrah tahun depan, sekarang nggak boleh. Sahabat sudah jauh-jauh jalan 400 kilo, suruh batalin, ini tidak menyenangkan. Yang kedua tidak menyenangkan, kalau ada orang Islam kabur dari Madinah menuju Mekah, tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Tapi kalau ada orang Islam kabur dari Mekah menuju Madinah, harus dikembalikan. Ini yang menjengkelkan. Padahal di Mekah masih ada al-mustad'afin, masih orang-orang lemah yang belum bisa berhijrah. Mereka tidak bisa berhijrah karena mereka lemah. Kalau ada di antara mereka kabur ke Madinah, harus kembalikan. Nah, ini yang sulit. Para sahabat tidak terima. Rasulullah tanda tangan. Sampai ketika Rasulullah bilang tanda tangan, kata Ali, Suhail mengatakan, sudah setuju, para sahabat sudah setuju. Inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kata Suhail bin Amr, ya Muhammad, jangan tulis Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah, kita tidak akan debat-debat seperti ini. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Rasulullah setuju. Kata Rasulullah, Ali, itu Ali sekretarisnya, wahai Ali, hapus Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Ali, enggak, saya enggak mau hapus. Engkau Rasulullah meskipun mereka tidak akui. Kata Rasulullah, hapus. Kata Ali, enggak. Enggak mau. Kata Rasulullah enggak bisa baca. Kata Rasulullah, mana yang tulisan Rasulullahnya di mana? Di sini. Rasulullah hapus sendiri. Rasulullah hapus sendiri. Kata Rasulullah, nanti kau akan mengalami seperti ini suatu saat. Dan ternyata benar. Ketika terjadi pertikaian antara Ali dan Muawiyah, Ali tulis, inilah perdamaian antara Muawiyah dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kata Muawiyah, jangan tulis Amirul Mukminin. Tulis Ali aja. Kalau kami sudah bayat engkau, selesai urusan. Kami belum bayat engkau. Hapus Amirul Mukminin. Terpaksa Ali hapus. Seperti Rasulullah hapus kata apa Rasulullah. Intinya setelah itu setuju, tiba-tiba ada seorang sahabat, anaknya Suhail bin Amr yang datang kabur, dibelenggu kabur, pingin gabung sama kaum muslimin. Kata Rasulullah, wahai Suhail bin Amr, kecuali ini, biar dia gabung sama kami. Kata Suhail bin Amr, itu anaknya yang kabur. Enggak. Kalau enggak, batal perjanjian. Wah. Ya Rasulullah, saya sudah lari jauh dari mereka. Mereka akan bunuh saya, mereka akan fitnah saya. Biarkan saya gabung sama engkau. Kata Rasulullah, wahai Suhail, biar ini gabung. Kata bapaknya, enggak. Kalau enggak, perjanjian batal. Waduh. Kata Rasulullah, wahai siapa lupa namanya, Abu Jandal kalau nggak salah. Wahai Abu Jandal, ya, kita sudah terlanjur bikin apa? Perjanjian. Sahabat sudah jengkel waktu itu. Akhirnya dikembalikan. Akhirnya perjanjian berjalan. Sampai Rasulullah bilang, batalkan umrah, cukur rambut, sembelih onta. Banyak sahabat tidak terima, di antaranya Umar. Mereka bilang, ya Rasulullah, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Kata Rasulullah, benar wahai Umar. Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Ya Rasulullah, kalau kita perang aja gimana? Kalau kita mati kan masuk surga. Kalau mereka mampus masuk neraka. Kata Nabi, benar. Falima nu'tid daniyata fidin. Kenapa ngapain kita ngalah?
Kata Rasulullah, "Inni Rasulullah, walastu a'si." Saya ini utusan Tuhan, saya tidak akan membangkang Allah. Ini perintah Allah. Subhanallah, ternyata para sahabat akhirnya semua setuju dengan Nabi, semuanya cukur rambut karena Nabi cukur rambutnya, gundul, potong semua. Akhirnya mereka pulang. Allah turunkan firman-Nya, "Inna fatahna laka fathan mubina." Kami berikan kepada kalian kemenangan yang besar. Fathan mubina di sini maksudnya Hudaybiyah. Ternyata di balik perjanjian tersebut banyak kemaslahatan. Ternyata setelah itu dalam waktu 1 tahun lebih ada 8.000 orang masuk Islam. Dan banyak sekali faedahnya. Sampai kalau enggak salah Sahal bin Hunayf atau sahabat mengatakan, "Ittahimu ra'yakum." Curigai akal kalian. Sungguh kami ketika Hudaybiyah, kami seakan-akan menyalahkan siapa? Nabi. Akal enggak sampai ketika itu. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa? Semua tidak setuju kecuali Abu Bakar. Umar tidak setuju. Umar berharap Abu Bakar, Rasulullah rubah pendapatnya, perang. Perjanjian robek, perang. Pinginnya begitu. Ternyata bertahan. Artinya akal kita ini banyak yang tidak apa? Tidak sampai. Banyak. Oleh karenanya ketika akal bertentangan dalil, kita dahulukan apa? Dalil. Kalau dalil pasti benar. Dalil pasti benar. Akal kita saja yang tidak sampai memikirkannya. Lihat sekarang banyak orang sederhana aja menolak hukum kisos. Kisos kejam, inilah anulah. Allah bantah dalam Al-Quran. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam praktek kisos ada kehidupan, bukan justru mematikan, justru menjaga kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang yang berakal. Coba kalau dipraktikkan kisos, ada orang bunuh orang lain? Nggak berani. Siapa yang bunuh dia juga dibunuh. Kira-kira kehidupan terjaga atau tidak? Terjaga. Ketika tidak ada kisos, orang mudah bunuh aja, nanti tinggal masuk penjara. Di penjara juga kalau punya duit, santai-santai aja, nggak ada masalah. Akhirnya nyawa murah, bunuh sana, bunuh sini, aman, karena dia merasa aman. Coba dipraktekkan, siapa yang bunuh juga dibunuh. Kira-kira dia berani bunuh nggak? Nggak berani. Mereka pakai logika mereka, membunuh itu kejam, kejam. Coba anak kamu yang dibunuh, coba suami kamu yang dibunuh. Kamu jangan sisi melihat pembunuhnya aja, kasihan, mungkin dia lagi kalap, mungkin. Lihat anak yang dibunuh. Oleh karena kalau kita pakai logika bisa saja menolak dalil, tapi walakum fil qisasi hayatun. Dalam praktek kisos ada justru menjaga kehidupan. Ya ulil albab, bagi orang yang cerdas, yang berakal. Yang tidak mau menerapkan kisos justru tidak berakal. Justru memudahkan pembunuhan di mana-mana. Menurut saya, akal kita ini terbatas. Oleh karena ketika bertentangan dengan dalil, maka dalil diikuti. Kata Umar bin Abdul Aziz, dia pernah tulis surat disebarkan. Dia mengatakan, la ra'ya li ahadin ma'as sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pendapat siapapun kalau sudah ada sunnah Nabi. Buang semua pendapat. Imam Syafi'i masyhur dengan perkataannya, kalau kau melihat pendapatku bertentangan sunnah Nabi, buang pendapatku, kata Imam Syafi'i. Ya. Tadi saya baca apa dalam kitabnya Al-Um, ya. Ada perkataan yang indah. Bentar. Saya ingin nukil sebentar ya. Sabar ya. Sarapan sudah siap belum? Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya jilid 2 halaman 250. Kata beliau, fayasqutu kullu syai'in khalafa amran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara yang menyelisihi perkara Nabi semuanya gugur, kata Imam Syafi'i. Nah, ada di depan. Kalau Nabi dia bilang gugur semuanya. Wala yaqumu ma'ahu ra'yun wala qiyas, dan tidak bisa tegak di hadapan sunnah Nabi pendapat maupun analogi. Semua pendapat buang, semua analogi buang. Fa inna Allah azza wa jalla qata'al udhra biqaulihi. Allah sudah membuang uzur dengan sabda Nabi. Oleh Nabi selesai, kata Imam Syafi'i. Enggak ada pakai
Kalau begini ikut menurut kata siapa, kata fulan, nggak ada kata Imam Syafi'i. Namun lihat betapa banyak orang mentakwil sifat, menolak sifat pakai akal dia. Sudah siang ya? Sudah cukup ya? Saya jawab ya. Terakhir saya kasih logika yang sering disampaikan. Jadi kebanyakan mereka menolak dalil, kata mereka kalau dalil bertentangan dengan akal, maka akal didahulukan. Kenapa? Kata mereka karena akal yang menunjukkan akan adanya Tuhan. Akal yang menunjukkan akan kebenaran dalil. Oleh karenanya akal merupakan sumber, dalil merupakan cabang. Ketika bertentangan antara cabang dan sumber dengan pokok, maka pokok didahulukan. Maka pokok didahulukan. Mereka bilang, kenapa kau percaya sama Tuhan? Bukan karena akalmu membuat kau percaya sama Tuhan. Kenapa kau percaya Nabi Muhammad utusan Tuhan? Bukankah akalmu yang menunjukkan demikian? Kalau gitu, kalau bertentangan, akal didahulukan. Jawabannya mudah. Jawabannya mudah. Sederhana. Kalau akal sudah menunjukkan Al-Quran adalah firman Tuhan, konsekuensinya, maka firman Tuhan tidak mungkin salah. Faham? Kalau salah berarti bukan Tuhan. Paham? Kalau akal sudah menunjukkan Muhammad utusan Tuhan, berarti utusan tersebut tidak mungkin apa? Salah. Karena kalau dia salah berarti dia bukan utusan apa? Tuhan. Justru akal menunjukkan akal tersebut. Kapan kau tidak percaya sama firman Allah, berarti akalmu berarti salah nunjuk kalau begitu. Saya ulangi, kalau akal sudah menunjukkan itu Tuhan, berarti konsekuensinya membenarkan semua perkataan apa? Tuhan. Tapi kalau kau bilang ada perkataan Tuhan salah, berarti akalmu salah nunjuk berarti. Itu bukan Tuhan yang salah ngomong, paham? Antum nggak paham? Saya sering sampaikan contoh misalnya antara ojek sama dokter. Ada orang sekarang sakit, dia mau berobat, dia bingung cari dokter. Ketemu ojek. Pak, tahu nggak dokter misalnya penyakit dalam yang paling top di sini? Oh ada terkenal itu dokter. Tolong antar saya Pak, diantar pakai ojek sampai sana. Tunggu Pak ya, iya. Masuk ke dalam dokter. Bisa periksa, ini dokter kasih resep. Ini resepnya. Pak ojek, kita ke apotek beli obat. Coba saya lihat resepnya. Ini resep. Ini salah ini. Kata ojek, ini salah. Kok salah? Iya salah. Ketika itu antum milih mana? Pendapat dokter, pendapat ojek? Antum bilang, wah dia kan dokter Pak ojek. Lah, yang nunjukkan kamu dia dokter siapa? Antum pilih ojek apa dokter? Dokter. Justru kalau kita kemudian robek resep tersebut, kita pilih ojek, berarti ojek tadi salah nunjuk sejak awal, betul atau tidak? Berarti dia salah nunjuk nggak? Salah, berarti itu tuh bukan dokter tadi. Tadi tukang bengkel, salah. Kalau ojek ini benar menunjukkan itu dokter, berarti kita harus percaya sama dokter, kecuali ojeknya salah nunjuk. Kalau ojek bilang percaya sama saya, jangan percaya sama dokter, wah salah tuh Pak ojek. Karena kalau saya benarkan kamu, berarti kamu tadi salah awal, salah nunjuk. Kalau saya benarkan penunjukanmu, kamu yang tunjukkan si dokter, berarti saya harus menjalankan konsekuensinya. Konsekuensinya resep yang disebut oleh dokter tersebut benar, paham? Ketika kamu melawan, enggak pakai, kamu ini sudah dokter, sudah selesai. Tugasmu sudah selesai. Menunjukkan itu apa dokter, paham? Kira-kira demikian. Akal kita sudah menunjukkan Tuhan itu maha sempurna, ya sudah, jalankan konsekuensinya. Jangan lagi kita timbang-timbang lagi. Ini akal kita tugasnya sudah selesai. Paham? Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kajian kita. Insyaallah kita kajian lagi jam berapa? 9.15 ya. Ada yang bertanya? Dimatikan aja.